selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita lebih dahulu berdoa dan juga merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita semua membuka Alkitab kita. Kita akan baca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu sehingga Engkau kumpulkan kami pada hari ini sekalipun lewat online. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyentuh hati anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu, sehingga semua apa yang kami sampaikan berasal daripada Engkau sendiri untuk anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar mengenai Yosua, seorang tokoh yang sebetulnya dalam tanda kutip ini jongosnya Musa. Ya, Yosua ini bertahun-tahun mengikut Musa. Ya, jadi tentunya dia belajar tentang seluk-beluk kepemimpinan dari Musa. Ya, jadi kalau yang lain misalnya hanya mengantar berdiri di depan kemah, maka Yosua mengantar Musa sampai ke depan kemah pertemuan untuk bertemu dengan Elohim, dengan Tuhan. Ya. Tetapi Yosua ini dalam pemandangan Musa tentunya seorang yang cakap. Ya. Oleh karena dia mengikut Musa, tentunya Musa mengajarkan semua ilmu yang dia tahu kepada Yosua, sehingga tentunya dalam hal pengetahuan sebagai seorang leader, seorang pemimpin, tentunya Yosua ini luar biasa karena belajar langsung dari Musa. Ya. Namun dia ini menyadari bahwa itu tidak memberikan jaminan untuk dia mampu memimpin bangsa Israel yang besar itu, yang tentunya kalau kalian baca di kitab Keluaran ya, seringkali bersungut-sungut, seringkali melawan perintah. Jadi Yosua ini tidak pede ya, tetapi Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan ini melihat Yosua adalah seorang yang mau dibentuk, seorang yang memiliki kerendahan hati ya. Contohnya misalnya disuruh Musa ke sini, dia mau mengikut, disuruh nganter ya ke gunung, mau ikut. Kemanapun Musa pergi dia mau ikut. Nah, ini yang kita patut teladani ya. Tentunya pada usia-usia sekarang ini, pada usia SMP, SMA, Anda memasuki masa puber ya. Pada waktu SD dulu tentunya kalian semua anak-anak yang manis. Kalau disuruh mama, disuruh papa ya, iya ma, iya pak, disuruh sama guru, iya miss, iya sir. Tapi begitu Anda memasuki masa puber, Anda mulai mencari jati diri, punya pendapat sendiri. Jadi kalau disuruh mama atau papa, yang pertama pasti bantah. Ya, demikian juga kalau disuruh sir, disuruh miss, ya, ditunda-tunda, ya, tugas nggak dikumpul-kumpul. Nah,
ini ya, kita harus belajar dari Yosua ya, supaya memiliki sikap yang mau merendahkan diri, sikap yang mau dibentuk, mau diajar ya, sehingga kita bisa melalui masa puber ini dengan hal-hal yang baik ya. Sekalipun kita juga ingin mencari jati diri kita, tetapi kita juga harus tetap mendengar apa kata Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan suruh ayo kerjakan, sekalipun hati kita nih males ya, tetapi kiranya dengan kita mengingat Tuhan, oh iya Tuhan, aku mau dibentuk. Nah, ini sikap seperti ini yang Tuhan suka ya. Jadi misalnya kalau kita bayangkan kalau sekarang sampai nanti terus kita menjadi anak yang suka membantah, nanti kalau kita kerja sepintar apapun, sepandai apapun kita, tetapi kalau kita tidak mau ya mengikuti apa yang diperintahkan pimpinan misalnya, atau misalnya kalau Anda dapat order kemudian disuruh seperti ini sama konsumennya, tapi Anda bantah terus, maunya seperti mau Anda. Nah, lama-lama ya tidak ada kerjaan, tidak ada order ya. Karena itu sikap yang mau dibentuk ini adalah apa yang disukai Tuhan. Karena apa? Ini berguna untuk diri Anda sendiri ke depannya ya. Nah, inilah yang mau Tuhan untuk kita teladani dari Yosua ya. Jadi Yosua ini berhasil dalam kepemimpinannya yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu bukan oleh karena promosi, tetapi dengan doa dan air mata tentunya ya. Tentunya apabila kita mendapatkan teguran, mari kita sujud di hadapan Tuhan ya, bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya perbuat Tuhan, kemudian lakukan apa yang diperintahkan ya. Nah, lihat bagaimana apa yang dijanjikan Tuhan tadi di ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wah, ini luar biasa ya, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi kita seumur hidup kita ya, jikalau kita tekun mau dibentuk taat pada perintah Tuhan ya. Tentunya kita semua bukan manusia yang sempurna, juga banyak kesalahan, banyak kekurangan ya, tetapi mari kita semua memiliki hati seorang murid yang mau dibentuk, yang mau diajar. Maka masa depan yang cerah itu Tuhan sediakan bagi kita ya. Jikalau kita mau terus taat pada apa yang Tuhan katakan, disuruh A kita lakukan A ya, disuruh B kita lakukan B ya. Nah, kalau kita memiliki satu pertanyaan, Tuhan kan harusnya begini, nah sampaikan kepada Tuhan, kemudian kita turuti apa yang dikatakan Tuhan ya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Maka semua yang baik yang Tuhan janjikan itu akan kita nikmati ya, akan kita rasakan nanti hasilnya, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya boleh menjadi rema bagi hidup kita. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari Yosua Tuhan, seperti yang Tuhan sudah ajarkan pada hari ini, untuk kami memiliki hati yang rendah, hati yang mau dibentuk, yang mau turut seperti apa kata firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.